Klasifikasi kesulitan belajar. Kalian tahu nggak sih, banyak banget sebenarnya orang merasa kesulitan baik dalam hal menghitung, membaca, atau bahkan menulis. Sebenarnya bukan berarti mereka itu malas, tapi bisa jadi mereka tuh mempunyai kesulitan dalam belajar yang barangkali itu nggak kelihatan. Nah, sebenarnya dalam hal tersebut bisa jadi nih mempengaruhi dalam kehidupan akademik mereka. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu kesalahan belajar perkembangan atau yang sama-sama kita kenal yaitu developmental learning difficulties. Nah, jadi masalah ini tuh muncul sejak mereka kecil, yang mana masalah ini berkaitan dengan cara mereka menulis, membaca, maupun menghitung. Nah, jadi ini tuh nggak ada hubungannya dengan kecerdasan rendah seseorang, yang mana kadang-kadang anak-anak itu memang susah dalam memproses dan juga mengolah suatu suara dan juga kata dengan baik, sesuai apa yang dikatakan oleh American Psychiatric Association pada tahun 2013. Jadi perlu diingat lagi ya, ini tuh bukan tentang mereka malas ataupun kurang ajar seseorang, akan tetapi ini tentang bagaimana cara mereka mengolah data maupun memproses suatu informasi dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama ada disleksia. Disleksia merupakan kesulitan belajar dalam membaca. Biasanya, anak-anak dengan disleksia itu sulit menghubungkan antara huruf dengan vokal. Nah, anak-anak dengan disleksia itu juga sulit membedakan antara huruf B dengan huruf D. Yang kedua ada disgrafia. Disgrafia merupakan kesulitan dalam menulis. Mungkin anak-anak dengan disgrafia itu bisa berbicara dengan normal, namun ketika mereka disuruh dengan menulis itu biasanya tulisan mereka akan berantakan. Anak-anak dengan disgrafia itu biasanya juga kesulitan dalam mengeja suatu bacaan gitu. Nah, yang terakhir itu ada diskalkulia. Diskalkulia merupakan kesulitan belajar dalam memahami konsep. Ini biasanya mempersulitkan anak dalam bidang matematika. Anak-anak yang terkena diskalkulia itu biasanya mengalami kesulitan dalam memahami konsep bilangan dasar matematika. Contoh kasusnya ya, bayangin seorang anak kelas 3 SD yang pada saat dibacakan cerita dia itu akan merasa paham banget. Namun pada saat disuruh meminta baca sendiri, dia itu kesulitan dalam membaca dan juga memahami atau mengidentifikasi huruf-huruf yang mirip. Nah, ini merupakan satu gejala dari disleksia. Nah, ada juga contoh dari anak SMP yang pada saat ngomong dia itu jelas banget. Namun pada saat disuruh menulis dia itu kesulitan dalam membuat kalimat dan bahkan kalimat itu nggak nyambung. Nah, ini merupakan satu gejala dari disleksia. Nah, apa sih dampaknya? Dampaknya pada anak yang merasa kesulitan belajar, dia itu akan merasa tertinggal dari teman-temannya. Dan juga bahkan mereka tuh merasa kehilangan rasa percaya diri. Nah, juga bisa menimbulkan kecemasan. Akibat paling fatalnya itu bisa menyebabkan putus sekolah. Jadi jangan anggap remeh ya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Yang paling penting adalah bagaimana orang tua dan guru itu harus mampu bekerja sama. Yang pastinya mereka harus sabar dan barangkali bisa memberikan dukungan yang tepat untuk mereka itu sendiri. Yang pasti yang paling penting adalah bagaimana mereka harus bisa menyesuaikan pembelajaran yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan mereka. Contoh, misalnya penggunaan audio buku visual untuk anak-anak dengan disleksia, atau bahkan bisa memberikan waktu yang ekstra kepada anak-anak dengan diskalkulia. Nah, hal-hal seperti ini tentunya bisa membantu atau bahkan menunjang lebih kompleks kepada mereka sehingga mereka bisa menimbulkan rasa kepercayaan diri mereka, atau bahkan yang paling penting adalah mereka bisa berkembang lebih baik sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Jadi guys, teman-teman udah pada tahu nih kan, kalau kesulitan belajar itu nggak melulu tentang mereka malas ataupun bodoh. Jadi, kalau teman-teman udah pada tahu tanda-tandanya dan cara buat bantu mereka, kita bisa bantu anak-anak yang mengalaminya untuk sukses. Yuk kita mulai peduli dan dukung mereka.